Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan non-bank, yaitu Koperasi Simpan Pinjam. Kelompok 13 beranggotakan yang pertama, Hasna Nadia, Arina Salsabila, Rosifa Salsabila, Adela Fortunada, dan saya sendiri, Sirita Syaukaini. Lalu selanjutnya adalah latar belakang dari hal yang akan kita presentasikan, yaitu tingkat pertumbuhan suatu negara tidak lepas dari peran lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, Pasal 1, yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pengertian lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan ini merupakan lembaga perantara keuangan sebagai perantara pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Secara umum, lembaga keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank dan non-bank. Lembaga keuangan bukan bank atau non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan bidang keuangan, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan ke masyarakat. Terutama membiayai investasi perusahaan, salah satu bentuk lembaga non-bank yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berusaha bersama-sama untuk dapat memenuhi kebutuhan dan perbaiki atau meningkatkan taraf hidupnya. Koperasi memiliki peran penting dalam pengembangan perekonomian di Indonesia. Dalam hal ini, salah satu jenis koperasi yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Pasal 1 Tahun 2012. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, secara umum, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan para anggotanya. Nah, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, koperasi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan anggota pada umumnya dan masyarakat pada khususnya, yang mengandung unsur demokrasi, sosial, dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan saja. Nah, selanjutnya di sini ada sejarah koperasi, yaitu koperasi pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia, Robert Owen, pada tahun 1771 sampai 1858. Lalu di Indonesia ini koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896. Lalu koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia, ya didorong juga karena sifat orang-orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi, yaitu pada tahun 1896 sampai tahun 1915. Lalu pada tahun 1915 sampai tahun 1933 hadirnya peraturan tentang koperasi. Lalu mulai dibentuknya Serikat Dagang Islam dan Partai Nasional Indonesia yang menyebarkan semangat koperasi pada tahun 1927 sampai 1929. Lalu pada tahun 1947, Pergerakan Koperasi Indonesia ini mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, yaitu pada tanggal 12 Juli 1947, yang dimana menjadi Hari Koperasi Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari koperasi itu sendiri. Berdasarkan pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, manfaat koperasi antara lain adalah menumbuhkan potensi dan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat demi memperbaiki kesejahteraan ekonomi dan sosial. Kemudian koperasi juga memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia secara aktif, memperkuat perekonomian masyarakat sebagai landasan ekonomi bangsa, dan juga mengembangkan ekonomi secara nasional yang didasari oleh asas kekeluargaan dan demokrasi secara ekonomi. Sementara itu, menurut Isnaini tahun 2021, manfaat koperasi juga dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu manfaat koperasi bagi anggota, manfaat koperasi bagi pelaku usaha, dan manfaat koperasi bagi masyarakat luas. Untuk manfaat koperasi bagi anggota antara lain, koperasi memberikan kemudahan dan pelayanan, memberikan kemudahan untuk menikmati fasilitas, memberikan sarana pengembangan potensi dan kemampuan, memudahkan perencanaan pengeluaran bagi anggota, dan juga melatih kerjasama berorganisasi dan juga mengembangkan karakter bagi anggota. Untuk manfaat koperasi bagi pelaku usaha, antara lain adalah memberikan akses untuk mendapatkan modal usaha, memperbanyak akses dan pilihan untuk memperoleh modal, kemudian mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan perkembangan secara gratis, menyediakan fasilitas pelatihan tidak berbayar, menumbuhkan kemandirian, disiplin, dan juga kerjasama bagi para pelaku usaha. Dan terakhir, untuk manfaat koperasi bagi masyarakat luas, antara lain koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran melalui kebutuhan pekerja untuk mengelola koperasi,
kemudian membantu dan memperkokoh tatanan perekonomian nasional, serta membantu memberdayakan masyarakat, hingga akhirnya dapat memberdayakan perekonomian nasional. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari koperasi. Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu koperasi primer dan juga koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Orang seorang pembentuk koperasi ini adalah mereka yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi primer ini dibentuk oleh sekurangnya 20 orang, dengan persyaratan yang dimaksud untuk menjaga kelayakan usaha dan juga kehidupan dari koperasi. Dan yang bentuk koperasi yang kedua adalah koperasi sekunder, di mana bentuk koperasi ini dibagi kembali berdasarkan status keanggotaan yang terdiri menjadi Badan Hukum Koperasi Primer dan juga Badan Hukum Koperasi Sekunder. Koperasi sekunder ini didirikan oleh paling sedikit 3 koperasi primer, di mana koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi primer disebut pusat koperasi primer dan juga disebut pusat koperasi. Kemudian untuk Badan Hukum Koperasi Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan koperasi sekunder disebut dengan induk koperasi, sementara kerjasama antara koperasi primer dan juga koperasi sekunder yang sama disebut dengan kerjasama vertikal, sementara kerjasama antar koperasi sekunder yang setingkat bersifat horizontal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah perbedaan mengenai koperasi dan koperasi simpan pinjam. Seperti yang kita tahu, koperasi simpan pinjam merupakan bagian dari koperasi yang mana koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usahanya yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Lalu selanjutnya, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai unit usaha salah satunya. Di sini unit simpan pinjam adalah salah satu unit usaha koperasi non-koperasi simpan pinjam yang dilaksanakan secara konvensional atau syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan jasa utamanya adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana untuk anggotanya menurut Rudianto tahun 2010. Lalu jenis-jenis koperasi simpan pinjam terdiri dari koperasi simpan pinjam unit desa atau KUD, koperasi serba usaha KSU, koperasi pasar KPS, dan juga koperasi kredit atau KKD. Nah, koperasi simpan pinjam unit desa atau KUD merupakan koperasi yang dikelola oleh pedesaan yang mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat di pedesaan tersebut. Lalu KSU atau koperasi serba usaha merupakan koperasi yang dikelola oleh siapa saja yang sangat utama adalah orang-orang di kota besar atau masyarakat di pedesaan tersebut. Lalu, koperasi pasar atau KPS adalah koperasi yang dikelola oleh pasar, di mana perannya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan para pedagang. Dan terakhir merupakan koperasi kredit, di mana koperasi tersebut digunakan untuk memudahkan dan membantu para anggotanya, seperti yang kelompok kecil atau arisan, seperti yang kita sering tahu, dan sifat koperasi ini bentuknya tidak tetap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan koperasi di Indonesia. Adapun awal mula dari koperasi di Indonesia ini dimulai dari masa penjajahan kita zaman Belanda sampai Jepang. Awalnya pendirian koperasi ini adalah yang pertama kali ialah koperasi kredit. Dengan alasan bahwa perkembangan ekonomi rakyat yang sangat sulit, masyarakat mendirikan koperasi kredit yang bertujuan untuk membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Jadi pada awalnya ini, koperasi ini lebih membantu masyarakat pribumi Indonesia. Namun, seiring dengan berkembangnya regulasi dari koperasi ini, muncul juga undang-undang dan regulasi yang lebih mengatur koperasi, sehingga saat ini masih didominasi oleh koperasi simpan pinjam. Ya, walaupun sebenarnya seperti yang telah disebutkan tadi, macam-macam koperasi itu sangat banyak. Lalu kita berbicara mengenai keberhasilan koperasi. Jadi koperasi ini tidak hanya tergantung dari profesionalisme pengelolanya, tapi juga partisipasi dari anggotanya. Hal ini dikarenakan koperasi biasanya masih menganut sistem kekeluargaan yang mana antara satu sama lain dibutuhkan lebih di antara satu sama lain antara anggotanya itu harus timbul rasa kekeluargaan yang cukup besar untuk menjalankan perannya di dalam koperasi. Adapun koperasi sektorial belum menunjukkan perkembangan signifikan, yang mana koperasi konsumen masih mencoba untuk bertahan walaupun sebenarnya pangsa pasarnya ini udah semakin tergerus dengan swalayan modern yang makin menjamur. Maka dari itu konsekuensinya koperasi yang menjadi unggulan baik secara nasional maupun internasional adalah koperasi simpan pinjam. Maka dari itu hal ini juga selaras ya dengan adanya fungsi dari bank dan lain-lain yang mana koperasi kredit ini rasanya semakin tergeser. Mungkin boleh next slide. Nah, di sini ada perkembangan koperasi simpan pinjam.
Untuk lebih jelasnya lagi, secara nasional saat ini sudah terdata yaitu 10 koperasi simpan pinjam yang skalanya besar. Salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam Kospin, Jasa Pekalongan dengan aset di atas 6 triliun dan omset kurang lebih 2,5 triliun yang menjadi salah satu koperasi simpan pinjam dan masuk ke kategori 300 besar koperasi terbesar di dunia. Di Indonesia juga punya 2 koperasi konsumen yang pernah masuk ke dalam 300 koperasi besar. Salah satunya ialah Koperasi Telekomunikasi Seluler atau Kisel dan Koperasi Warga Semen Gresik atau KWSG. Nah, dari hal ini bisa kita simpulkan ya bahwa perkembangan koperasi di Indonesia ini berawal dari skala kecil. Dari awalnya untuk menolong rakyat, untuk membantu mereka dari kredit dan hutang-hutang, dan sekarang sudah tumbuh menjadi koperasi yang besar seperti apa yang telah saya sebutkan tadi. Boleh next? Maka dari itu, kita dapat menarik kesimpulan bahwa manfaat dari koperasi adalah menumbuhkan potensi dan mengembangkan kemanapun ekonomi anggota dan masyarakat demi memperbaiki kesejahteraan ekonomi dan nasional. Jenis-jenis koperasi dibagi ke dalam 2 bentuk, ada koperasi primer dan sekunder. Nah, koperasi ini lagi bisa dibedakan juga berdasarkan kepentingan anggotanya. Contohnya adalah koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, koperasi kredit, dan lain-lain. Perkembangan koperasi di Indonesia ini awalnya dimulai pada zaman penjajahan Belanda sampai Jepang yang pada awalnya untuk membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir karena banyak rakyat yang mengalami kesulitan dan penderitaan pada masa penjajahan oleh Belanda atau Jepang. Nah, maka dari itu seiring berjalannya waktu, perkembangan koperasi sudah cukup baik, sudah cukup besar, walaupun harus ditingkatkan lagi rasa profesionalitas dan kesadaran antara satu dengan satu anggotanya supaya timbul tujuan dan mencapai tujuannya. Dan saat ini koperasi di Indonesia masih didominasi oleh koperasi simpan pinjam. Mungkin sekian saja presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.